Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Sandra Salsabila Ananto dengan NIM 2101175. Dan saya Nur Hanifah, NIM 2101188. Kami dari kelompok 16. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang jaringan penguat. Namun sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu botani farmasi yaitu Bapak APT Hayul Fadli MSI. Adapun jaringan penguat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kolenkim dan yang kedua ialah sklerenkim. Yang pertama, pengertian jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif dalam pertumbuhan. Kolenkim terdapat di dalam batang, daun, bunga, buah, dan akar. Struktur jaringan kolenkim. Di sini kita bisa melihat pada gambar A, yaitu pada penampang melintang terdapat sitoplasma, dinding sel yang menebal, dan vakuola. Lalu pada gambar yang B, yaitu penampang membujur, kita bisa melihat dinding sel yang menebal, lumen, dan nukleus. Ciri-ciri jaringan kolenkim. Yang pertama, bentuknya memanjang dan sejajar dengan pusat organ yang ditempatinya. Ukurannya beragam. Dinding sel tidak mengandung lignin, tetapi mengandung pektin, selulosa, dan hemiselulosa. Dinding selnya biasanya mengalami penebalan setempat. Prosesnya yaitu bekerja pada organ tumbuhan yang masih aktif. Kandungan selnya mengandung protoplasma. Selnya memiliki kloroplas sehingga juga dapat berfungsi menunjang fotosintesis. Tipe-tipe jaringan kolenkim. Yang pertama, kolenkim sudut atau angular. Pada kolenkim sudut, penebalan selnya terjadi pada sudut selnya, lalu menebal mengikuti sumbu selnya. Penebalan seperti ini terjadi pada tanaman Solanum tuberosum, Vitis sp, dan Begonia sp. Yang kedua, kolenkim papan atau lamelar. Pada kolenkim papan, penebalan selnya hanya terdapat pada permukaan dinding sel yang sejajar dengan permukaan organ, sehingga jika diiris secara melintang, maka terlihat seperti deretan papan. Penebalan seperti ini terjadi pada Sambucus javanica. Yang ketiga, kolenkim tubular atau lacuna. Pada kolenkim tubular, penebalan selnya hanya terdapat pada sel kolenkim yang memiliki ruang antar selnya. Nah, penebalan ini terdapat pada permukaan antar selnya. Hal ini terjadi pada Malva, Althea, dan Salvina. Yang keempat, kolenkim tipe cincin. Kolenkim tipe cincin, penebalannya terjadi pada sel yang berbentuk lingkaran. Untuk melihatnya, kita harus memotongnya secara melintang. Pada jaringan kolenkim tipe sudut, apabila usia tanaman semakin dewasa, maka penebalan merambat atau bersambung dari sudut sel sampai dinding sel. Akibatnya, lumen tidak berbentuk sudut lagi. Pada akar, kolenkim bisa dibentuk terutama bila akar didedahkan kepada cahaya. Di banyak monokotil tak ditemukan kolenkim jika sklerenkim dibentuk sejak tanaman muda. Biasanya, kolenkim terdapat langsung di bawah epidermis. Pada batang, kolenkim bisa membentuk silinder penuh atau tersusun menjadi berkas yang memanjang sejajar sumbu batang. Sedangkan pada daun, kolenkim terdapat di kedua sisi tulang daun utama atau pada satu sisi saja, serta terdapat pula sepanjang tepi daun. Yang kedua ialah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan sklerenkim hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri jaringan sklerenkim. Yang pertama, memiliki dinding sel yang tebal dan keras. Yang kedua, dinding sel kenyal atau elastis, bersifat primer, sekunder, bahkan tersier. Yang ketiga, sel-sel dewasa mati dan tidak mengandung protoplas. Yang keempat, mengandung lignin.
Yang kelima, kadar airnya rendah. Yang keenam, terdapat di berbagai tempat dalam tubuh tumbuhan. Letak jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim terdiri atas sel-sel yang bersifat mati dan seluruh bagian dinding selnya mengalami penebalan. Letaknya adalah di bagian korteks, perisikel, serta di antara xilem dan floem. Jaringan sklerenkim pada bagian keras biji dan buah berupa sklereida. Sklereid juga terdapat di berbagai bagian tubuh. Sel-selnya membentuk jaringan yang keras, misalnya pada tempurung kelapa, kulit biji, dan mesofil daun. Serabut berbentuk pita dengan anyaman menurut pola yang khas. Serabut sklerenkim banyak menyusun jaringan pengangkut. Sklerenkim ada dua jenis, yaitu berbentuk fiber atau serat, misalnya rami, dan sklereida pada kulit kacang atau pada kulit biji. Fungsi dari jaringan sklerenkim adalah sebagai alat penyokong dan pelindung. Sekian video dari materi kami. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.